Kebayang Bu ya? Anak saya yang 6 tahun ketika ada lagu ini Bu Pak sama kayak gitu. Berdiri gini kemudian jatuh perlahan. Anakku sampai seperti itu Bu Pak. Artinya apa? Artinya apa yang kita tonton di rumah, apa yang kita didengarkan di rumah, anak itu peniru yang ulung. Jadi kerekam langsung Bu Pak sekalian. Jadi bukan tidak boleh kita nonton ini gitu ya. Apalagi baper, ibu-ibu biasanya baper. Apalagi ya tadi sampai baper begitu ya. Apa yang kita tonton di rumah, apa yang kita dengarkan di rumah itu harus balance dengan apa yang kita inginkan pada anak. Misalnya, anak ingin baca Qurannya bagus, tapi tiap hari mendengarkan lagu seperti ini, jadi rosa nantinya Bu. Gitu. Jadi kalau kita ingin hafalannya bagus, anak, maka iya yang bisa Bu Al-Quran gitu. Jarang ada yang di rumah itu membaca Al-Quran. Jadi nanti mah ke depan yang banyak masuk surga itu adalah MP3, Bu, TV yang banyak masuk surga. Kenapa? Karena orangnya jarang baca Quran, TV yang baca Quran teh gitu. Sama radio kitanya jarang baca Quran. Oleh karena itu sekali lagi dari apa yang tadi disampaikan saya dari penggalan lagu tadi, berarti apa yang kita pertontonkan, apa yang kita dengarkan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi anak kita. Sekali lagi bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh apa yang kita suka kita tonton, bukan. Tapi yang menjadi garis bawahi adalah apa yang didengar, apa yang dilihat anak itu akan mempengaruhi. Baik, dilanjutkan. Nah ini Bapak ya, pola asuh itu dimulai dari rumah. Jadi anak sebagai pusat dari lingkungan. Nah saya sampaikan Bapak sekalian, Ibu lihat ketika ada anak yang kurang baik, pasti pola asuh di rumahnya itu kurang baik. Kalau tidak diperhatikan orang tuanya, betul gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada anak yang kurang baik di lingkungan kita, itu bisa jadi pola asuh orang tua kepada anak itu biasanya juga tidak baik. Salah satunya adalah kurang perhatian. Ibu punten yang di terminal-terminal yang rambutnya modelnya tidak beraturan begitu ya, itu orang tuanya ada tidak ada Bu? Ada begitu ya, rata-rata ada. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena bisa jadi kurang perhatian. Tapi ketika orang tuanya bekerja sama memberikan perhatian, insya Allah setidak baik apapun anak pasti akan bisa menjadi baik begitu. Dan sebaliknya, ketika sebaik apapun anak, kalau tidak ada perhatian dari orang tuanya, maka lambat laun anak itu akan menjadi tidak baik. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan saya ini Bu. Bagaimana cara Ibu menyuruh untuk sholat, tilawah atau belajar? Nah ini saya minta kejujuran Ibu Bapak sekalian biar mendeteksi seperti apa rata-rata Ibu menyuruh anak begitu. Maka ada yang mau menyampaikan, Ibu Bapak sekali pertanyaannya, bagaimana cara Ibu menyuruh untuk sholat, tilawah dan belajar? Sholat dulu aja, bagaimana Bapak? Maka Ibu yang belakang, ini untuk panitia dapat door prize katanya. Untuk hari ini door prize-nya dapat kulkas Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu ya. Insya Allah Ibu hari ini dapat kulkas, Insya Allah, amin. Dari apa yang Ibu tadi sampaikan, inilah yang disebut dengan pendidikan karakter.
Bu Pak. Jadi pendidikan karakter itu salah satu kasusnya adalah misalnya mengajak anak. Ketika kita mengajak anak, contohnya sholat, Ibu Bapak sekalian, maka kita jangan memerintah, tapi kita harus mengajak. Misalnya, nah ayo kita sholat zuhur, ibunya dulu sudah harus wudu, ibunya dulu sudah siap-siap misalnya menggunakan mukena, baru menyampaikan ke anak. Jadi ketika anak seramai apapun ke gadgetnya atau seramai apapun filmnya, ketika melihat ibunya sudah siap, maka otomatis di dalam dirinya muncul motivasi. Oh iya, ibu saya juga sudah siap. Masa saya belum siap? Berarti saya harus wudu. Kebalikannya Bu, kalau kita sekarang kebalikannya ya, kita lagi nonton gitu ya, anak sedang gadget. Ayo cepat itu dulu, sholat dulu. Prem anak yang pertama lihat kita. Oh ibunya sedang nonton, berarti belum siap. Saya juga gitu ah. Nah jadi gitu Bu Pak sekalian. Jadi dalam memerintah saja, di dalam pendidikan karakter itu harus seperti itu. Sesuatu yang simpel sebenarnya, tapi ini berakibat yang luar biasa pada anak. Tilawah, anak susah tilawah Bu Pak sekalian. Kita dulu siapkan, walaupun pura-pura untuk sementara waktu, buka Qur'annya dulu misalnya. Ayo silakan tilawah, walaupun kita misalnya untuk pertama-tama tidak tilawah, seperti itu juga tidak masalah. Tapi jangan terus kita buka aja pura-pura anak yang suruh tilawah, itu mah zolim Bapak sekalian ya. Jadi sekali dalam mengajak anak harus seperti itu. Kitanya dulu memberikan contoh, baru anaknya, begitu. Istilah kasarnya, kita pernah mengalami kecil tidak Bu? Pernah. Anak-anak mah belum pernah menjadi dewasa. Jadi jangan paksakan anak untuk masuk ke dunia kita, tapi kita dulu masuk ke dunia anak, giring mereka ke dunia kita, baru bisa. Itu yang kadang sering yang menjadi kekurangan orang tua itu di sana. Jadi anak dipaksakan masuk ke dunia kita gitu. Padahal kan anak belum merasakan begitu ya. Lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, ini yang menjadi karakter atau yang menjadi penilaian Ibu Bapak sekalian. Kalau kita bagus dalam pendidikan karakter, maka 3 output atau 3 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah hubungan baik dengan orang lain. Kita lihat Bu, kalau misalnya pendidikan karakter kita bagus, anak dengan temannya baik tidak. Kalau biasanya anak yang baik itu temannya banyak Bu Pak. Biasanya kemana-mana yang disamper itu biasanya anak yang baik biasanya. Jadi anak kita kalau baik, pendidikan karakternya menjadi pusat teman-teman yang lain begitu. Itu menjadi indikator yang pertama. Indikator yang kedua, mengatur waktunya baik Bu Pak. Kapan dia harus pulang, kapan dia harus mandi. Berarti kalau misalnya ketika mandi masih disuruh-suruh, berarti pendidikan karakternya masih belum tertanam di dalam anak itu. Tapi ketika anak itu tahu jadwalnya kapan untuk apa gitu, berarti pendidikan karakternya sudah bagus begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, berusaha memahami dan mengikuti peraturan. Biasanya anak yang pendidikannya bagus itu seperti itu. Contohnya misalnya ketika anak bangun kesiangan begitu ya, kata ibu teh kalau kesiangan besok sholat subuhnya maka sama ibu tidak akan dikasih uang jajan misalnya. Nah kalau anak yang pendidikan karakternya bagus maka akan memunculkan motivasi untuk besoknya tidak kesiangan begitu. Nah yang menjadi 3 faktor ini coba ibu nilai di dalam anak ibu seperti apa begitu ya. Kalau 3-tiganya bagus berarti itu artinya ibu dan pola pendidikan karakter pada anak sudah bagus. Tapi kalau ada yang kurang, maka apa yang harus diperbaiki dari yang tadi disampaikan begitu.